Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Pres Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Ambon BIT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sujud Kubalai SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 8 Seram bagian Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BIT 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon dengan NIM 250310766, nomor UKG 20.009684. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning pada materi tentang menumbuhkan solidaritas sosial melalui zakat, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan serta bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Semua sehat-sehat? Sudah sarapan semua? Sudah. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit ya. Anak-anak, sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita berdoa dulu. Doa kita pada hari ini dipimpin oleh ketua kelas, dipersilakan. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada yang kita berdoa dan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita memulai dengan tingkatan pembelajaran kita, Bapak Guru absen dulu ya. Arya Romau, Hadir Pak. Ajis Umida, Hadir Pak. Asya Kirian. Sebelum kita masuk ke materi kita, terlebih dahulu untuk kita mencintai negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Bisa ya? Oke, sekarang dipandu oleh Iza. Silakan semuanya berdiri. Indonesia
minggu lalu? Tugas apa itu? Tugas Ada tugas toh? ada. Tugas apa? Lagi. Mana tugasnya? Dikumpul dulu sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian hari ini dapat mengikuti materi hari ini dengan giat ya, dengan semangat, optimis, percaya diri. Itu penting. Betul atau tidak? Betul. Ini adalah materi kita, menumbuhkan solidaritas sosial melalui zakat. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model problem berbasis learning, peserta didik dapat menganalisis hikmah zakat bagi individu dan masyarakat serta dapat menyimulasikan dengan benar. Mungkin dari sini Bapak Guru mau tanya dulu, kira-kira di pikiran kalian apa yang dimaksud dengan zakat? Coba, silakan. Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga pada malam Idul Fitri. Oke, baik. Semuanya saudara dulu. Maka lebih jelasnya kita perhatikan video berikut ini. Sahabat siswa, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, bahkan bagi yang baru lahir saat menjelang sholat Idul Fitri wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar 1 sok atau setara dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan makanan pokok lainnya, atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Zakat fitrah juga boleh dibayarkan menggunakan uang tunai yang setara dengan harga besaran 3,5 liter beras yang dikonsumsi sehari-hari. Kamu bisa menunaikan zakat fitrah melalui offline atau online di Basnas, Lembaga Amin Zakat, atau di unit pengumpul zakat. Zakat fitrah akan disalurkan kepada yang berhak menerima sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dari tampilan video tadi, kira-kira pendapat kalian seperti apa? Coba silakan. Silakan mau tanggapi video tadi. Silakan. Arya? Ya silakan. Zakat adalah pemberian harta dengan kadar dan syarat tertentu kepada orang yang Jadi memang zakat itu wajib dikeluarkan oleh seseorang. Misalnya zakat fitrah itu dikeluarkan itu pada saat mana? Sebelum puasa atau setelah habis puasa Idul Fitri? Setelah ya? Ya. Setelah Idul Fitri itu semua umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang lebih sederhana, zakat itu fungsinya untuk mensucikan diri kita, jiwa kita. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, wajib untuk kita mengeluarkan zakatnya. Video tadi silakan ya. Zakat menurut bahasa artinya sungguh, suci atau berkah. Menurut istilah adalah pemberian harta dengan kadar dan syarat tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Ya, ada zakat mal dan zakat fitrah. Jadi harus dipahami ya, zakat itu ada dua. Pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu setiap umat muslim yang berpuasa dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan zakat mal itu disebut dengan zakat kalian punya harta
Misalnya ada hartanya, itu wajib untuk kalian mengeluarkan zakatnya. Punya kendaraan, punya rumah, itu wajib mengeluarkan zakat. Inilah disebut dengan zakat mal. Guru akan bagi LKPD untuk semua siswa, lalu dipersilakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Ya, silakan buka di halaman kedua. Itu ada bagian untuk dikerjakan soalnya di situ. Lalu dibacakan dulu. Ya. 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 Waktunya selesai dan dipersilakan untuk kumpul. Ya. LKPD-nya sudah selesai dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Kalau kau senang hati sorak-sorai, hore. Kalau kau senang hati sorak-sorai, hore. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati sorak-sorai, hore. Kalau kau senang hati semuanya, hore. Kalau kau senang hati semuanya, hore. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati semuanya, hore. Di depan, Bapak Guru akan jelaskan sedikit terkait dengan zakat. Jadi zakat seperti yang sudah Guru jelaskan tadi, sesuatu yang kita keluarkan untuk mensucikan diri dan jiwa kita, supaya jangan terlalu ada yang merasa zakat itu berat. Padahal tidak ya. Kalau berpuasa punya harta, wajib untuk kita mengeluarkan zakatnya. Itu wajib. Selanjutnya di zakat ada juga namanya infak. Infak ini dia beda dengan zakat, yaitu kita boleh mengeluarkan sesuatu, kita kasih ke keluarga kita, tetangga kita, dengan tujuannya apa? Untuk mencari ridho Allah. Itu adalah infak. Kemudian selain infak ada juga namanya sedekah. Nah, sesuatu yang kita berikan kepada seseorang dengan betul-betul tulus, ikhlas, murni ya. Tidak boleh karena hura-hura, tidak boleh karena dipuji-puji, dipuja-puja, akhirnya kita berikan kepada orang lain. Tidak boleh. Kita berikan sesuatu itu betul-betul ikhlas dari hati kita. Itu adalah sedekah. Sebelum Guru lanjut, ada yang mau tanya? Silakan. Terkait dengan tadi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan saya di sini terkait dengan zakat, yaitu tujuan kita mengeluarkan zakat untuk mensucikan diri kita. Ya. Lalu kenapa zakat tidak bisa diberikan kepada orang yang kaya, padahal itu juga sesama manusia? Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Dari pertanyaan teman tadi, ada yang bisa menjawab? Silakan. Novi, silakan.
tidak masuk dalam menerima zakat. Ya, karena disampaikan oleh teman tadi betul, dia sudah mampu secara finansial, mampu secara ekonomi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu lagi untuk kita berikan zakat. Yang terakhir adalah zakat mal. Seperti tadi ya, kita punya harta, wajib untuk kita mengeluarkan zakat mal. Boleh kita berikan kepada masjid, pihak masjid atau panitia ambil zakat, kemudian mereka menyalurkan zakat mal kita kepada 8 golongan yang kita sampaikan tadi. Perhatikan di slide kita tentang zakat fitrah. Ini adalah pengertian zakat fitrah. Ini fitrah artinya sehat kebawaan sejak lahir. Ya, jadi semua umat manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Namun orang tua dan lingkungannya lah yang akan membentuk dia menjadi Islamkah, Majusikah, itu adalah lingkungan ya. Sedangkan semua umat muslim, semua umat manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian secara istilah, harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu tujuannya adalah untuk kita mensucikan jiwa kita yang sebelumnya tidak suci, tidak bersih, penuh dengan dosa, penuh dengan kotor. Marilah kita mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan diri kita. Hukum mengeluarkan zakat fitrah. Ya, mengeluarkan zakat fitrah itu tidak ada toleransi. Pokoknya wajib. Jadi ketika ada yang bilang mengeluarkan zakat fitrah itu sunnah, makruh, haram, itu salah ya. Karena salah. Semuanya adalah mengeluarkan zakat fitrah itu wajib. Syarat wajib zakat fitrah. Ya. Ada tiga syarat ini kalau dipenuhi maka dia boleh mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, dia harus beragama apa? Islam. Kalau bukan agama Islam maka tidak boleh. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Artinya dia masih hidup saat matahari terbenamnya matahari pada saat Ramadan. Kalau dia sudah lewat daripada Idul Fitri, itu tidak lagi ya. Itu. Jadi masih Ramadan terbenamnya matahari, dia masih hidup, maka dia boleh mengeluarkan zakat. Artinya apa? Sebelum 1 hari Idul Fitri, dia sudah meninggal, dia pun wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang berikutnya adalah mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya, terutama pada malam hari raya Idul Fitri. Landasan zakat itu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Waktu-waktu zakat fitrah. Yang pertama, pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Kemudian yang berikut pada akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, pagi
1, 2, 3, 4. Kita mengerjakan tugas berikut untuk kelompok. Kita speaking dulu. Senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati injak bumi. Masing-masing kelompok dipersilakan untuk membuat mind map. Silakan. Diambil perlengkapannya. Ya. Ya. Silakan diambil perlengkapannya. Kemudian dilihat di buku. Ya, silakan diikuti. Ini silakan diikuti. Ya. Ya, silakan. Itu zakat, pengertian dan dalil. Kemudian kelompok 2, syarat harta yang wajib dizakati dan penerima zakat. Dan kelompok 3, tentang jenis, nisab, haul dan kadar zakat. Dan yang keempat, tentang zakat fitrah. Ya, silakan di-DP. Waktunya selesai dan masing-masing kelompok dipersilakan untuk maju di depan, ya, untuk memberikan presentasi tentang hasil proyek yang dikerjakan barusan. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Dipersilakan. Kelompok 1, silakan. Ya, semua ya, maju ya, silakan. Silakan maju. Ya, disampaikan dulu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada guru yang telah memberikan waktu kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rahmati Rula Jalan. Ida Aulia Setianulan. Langsung saja ke judul materi kami. Materi kami pada hari ini yaitu pengertian dan dalil tentang zakat. Yang telah kita ketahui sama-sama yang telah dijelaskan oleh guru tadi, yaitu yang pertama, pengertian. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai syariat. Yang kedua, dalil. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103 dan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 53 dan hadis Islam dibangun atas 5 perkara. Ya. Dan yang terakhir, penerimaan zakat ada 8 golongan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mendukung. Berikutnya kelompok 2. Dipersilakan maju di depan semuanya. Silakan duduk kelompok 1. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama
saya berkira dari kelompok 2 akan menjelaskan syarat harta yang wajib di zakat dan penerimaan zakat. Yang pertama, penerimaan zakat ayat 8 Quran Al-Taubah ayat 60. Dijelaskan ada 8 penerimaan zakat. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga anil, keempat malak, yang kelima rakib atau budak, yang keenam garim atau orang berutang, yang ketujuh musyawir, dan yang delapan ibn sabi. Dan sekarang kita masuk ke syarat harta. Memiliki penuh, berkembang mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari utang, telah mencapai haul atau 1 tahun. Terima kasih, itu saja. Oke. Ya, dokter. Ya. Kelompok 3 dipersilakan. Silakan. Ya. Siap-siap kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Satir Umar. Atiful Fadila. Langsung saja kepada materi kami, yaitu jenis nisab haul dan kadar zakat harta. Jenis zakat harta: 1. Zakat emas atau perak. 2. Zakat perdagangan. 3. Zakat pertanian. 4. Zakat ternekan. 5. Zakat tampan dan harta karun. Selanjutnya, nisab dan haul. Emas 85 gram, perak 595 gram. Perdagangan setara emas atau uang. Pertanian 653 kilogram hasil panen. Haul tidak berlaku. Peternakan tergantung jenis dan jumlah. Selanjutnya, kadar. 1. Emas atau perak atau perdagangan 2,5%. 2. Pertanian 5% dan dengan irigasi, 10% tanpa irigasi. 3. Peternakan sesuai jumlah tertentu, misalnya 40 ekor kambing sama dengan 1 kambing. Oke. Itu dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 dipersilakan. Ya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atas nama Arya Romau. Dan sebelum kami mempresentasikan tugas kami minta kepada teman-teman agar dapat perhatikan ke depan. Ya, jadi tugas yang dapat kami kerjakan yaitu tentang zakat fitrah. Yang pertama, bentuk makanan pokok, beras, gandum atau uang sepadan. Yang kedua, tujuan.
mensucikan jiwa dan membantu fakir miskin. Yang ketiga, waktu menjelang Idul Fitri hingga sebelum salat Idul Fitri. Yang keempat, kadar 2,5 kg atau 1 sah per orang. Ya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kita berikan aplaus untuk Samuel. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, dari materi yang sudah dikerjakan tadi, dari hasil proyek tadi, mudah-mudahan kalian tetap kuat, kemudian fokus, lalu ingat, zakat fitrah itu wajib untuk kita keluarkan. Selanjutnya, Bapak Guru akan bagi kuis untuk kalian kerjakan. Silakan. Kuisnya Bapak Guru kasih waktu 5 menit. Silakan mengerjakan kuisnya. Sudah? Ya, sudah selesai, boleh dikumpulkan. Silakan. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Ya. Selanjutnya siswa dipersilakan untuk memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Coba, siapa? Siapa yang boleh? Silakan. Arya, silakan. Ya, dipersilakan. Sekali lagi terima kasih. Kesimpulan akhir dari materi kita pada hari ini yaitu bagaimana cara kita memahami tentang pengertian dan dalil tentang zakat. Dan yang kedua, syarat-syarat harta yang wajib di zakat dan penerima zakat. Dan yang ketiga, jenis nisab, haul dan kadar zakat harta. Dan yang keempat, zakat fitrah. Jadi kita dapat memahami materi kita pada siang hari ini itu dengan sangat baik. Terima kasih, Pak. Oke, tenang dulu. Kesimpulan kita jelas hari ini yaitu zakat fitrah itu hukumnya wajib untuk kita mengeluarkan setelah sudah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Maka hukumnya wajib untuk kita mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu ada 8 golongan. Proyek tadi, yang pertama tentang pengertian dan dalil tentang zakat. Ya, itu jelas sudah tertuang di dalam Quran surat At-Taubah dan Al-Baqarah. Sehingga tidak ada toleransi lagi untuk siapapun. Kita SBT dulu. Ya. Nah. Ulang lagi. Depok semangat. Ulang lagi. Materi kita untuk pertemuan berikutnya itu tentang kaligrafi. Mudah-mudahan kalian mengikutinya dengan baik. Ya, Pak Guru harap yang hadir ini semua ikut di pertemuan berikutnya. Bisa ya? Bisa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini sangat memuaskan, sangat diterima.
Ya. Sangat diterima dan dimengerti oleh semua. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Rahmatiah Rumatera. Ya, Rahmatiah dipersilakan. Silakan berdiri, semuanya berdoa. Teman-teman dan pengurus, Silakan. sebelum kita mengakhiri aktivitas kita hari ini, marilah kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah pertemuan kita untuk hari ini. Maka seluruh peserta, seluruh siswa dipersilakan untuk merapikan mejanya. Ya, semua atribut, semua buku, semua tas, semua pena, pulpen disimpan kembali dalam tasnya. Ya, dengan demikian maka Bapak Guru dapat meninggalkan ruangan ini. Mudah-mudahan bertemu lagi di materi kita yang akan datang ya.